Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Facebooknya Ide Ramdan dan di YouTube-nya Ide Ramdan, di Facebooknya Ramdan. Hari ini kita sudah tamu kita orang Bro juga. Mungkin ngobrol lebih lanjutnya nanti bisa kita diskusikan sama tamu kita, ya. Anda Basian, selamat datang di channel kita. Kita diskusi sore ini terkait apa ya? Yang maunya gimana? Ya, kita membahas apa seputar Brau aja. Politik boleh juga, dampaknya politik ke depan bagi para caleg-caleg baru, atau mungkin dampak ke depan untuk Kabupaten Brau terkait tentang mungkin ke ekonomi atau wisata. Itu lah. Yang penting kita di sore ini kita juga namanya kita coba untuk diskusi. Mungkin nanti kita belum masukkan Bang Yudis, bisa kesini Bang Yudis. Ya, biar kita ikut diskusi santai dengan Bang Yudis. Kita di sini diskusi santai. Monggo. Lagi sana. Nah, ini sana. Langsung opening Anda. Oke, selamat sore kawan-kawan semua. Semoga sehat selalu. Kemudian diberkahi, kemudian dimudahkan rezekinya. Yang belum dapat jodoh, semoga cepat dapat jodoh. Yang sudah dapat, mudah-mudahan bisa nambah lagi. Kalau bisa, Amin. sore kita bincang-bincang dengan Mas atau Dinda Ramdan. Ya, terkait berolah wisata. Mungkin kemarin kita ada lakukan kegiatan di Maratua terkait Blue Ekonomi. Ya, rasanya boleh dah kita bahas-bahas itu buat minimal menambah wawasan, kemudian apa orientasi dari kegiatan itu, kemudian juga minimal juga karena ini momentum politik buat materi kawan-kawan di Dapil 3 ya. Dapil 3 di Dapil Laut ya. Kebetulan untuk PAUD Dapil 3 ya. Dapil 3 ya. Silakan. Saya kalau apa yang mau ditanyakan terkait memang terkait Blue Ekonomi, berarti kita membahas tentang bagaimana momentum ini kita bisa gunakan dalam konsep bagaimana keterkaitan anak muda terkait tentang Blue Ekonomi itu sendiri. Ya, memang kegiatan kemarin memang juga digagas oleh kawan-kawan anak-anak muda lah ya kan, karena dominasi dari anak-anak mahasiswa Samarinda KPMKB. Jadi saya juga sebagai bagian daripada inisiator untuk kegiatan itu memberi support. Pada saat diskusi memang banyak hal yang menjadi masukan-masukan yang kita sampaikan juga kepada pengambil kebijakan, stakeholder lah. Dalam hal ini salah satunya adalah pelaku usaha. Jadi memang ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebenarnya. Kekurangan kita itu terkait wisata adalah SDM sebenarnya. Kalau potensi alam kita luar biasa. Cuman SDM kita itu khusus di dunia pariwisata itu yang sangat minim. Bahkan justru pelaku usaha yang ada di sana itu didominasi oleh pemain-pemain dari luar sebenarnya. Pemain asing. Ya, pemain luar Brau. Pemain luar Brau ada juga sebagian pemain asing lah. Cuman kan lagi-lagi kan yang kita mau itu adalah persentase keterlibatan masyarakat lokal. Itu yang harus terkonektin dengan semua unit usaha yang hadir di kawasan-kawasan wisata kita. Itu yang saya saksikan di sana. Dan memang masih banyak juga fasilitas-fasilitas infrastruktur yang masih minim, hasil pendukung. Ya, salah satunya kemarin kita sempat mati lampu. Nah, itu juga salah satu. Yang kedua itu yang saya lihat bagaimana kebersihan, ya kan? Proses pengambil kebijakan di level kampung atau di level kecamatan sana juga harus mempersiapkan aparatur pemerintahnya untuk melakukan sebuah inovasi
sehingga penanganan sampah itu bisa diatasi. Nah itu juga salah satu Jadi bahan teman yang kita pantau kemarin. kamu, karena kita ini memanggil Anda aja bahwa terkait masalah buruh ekonomi itu adalah keterlibatan masyarakat itu sendiri yang terutama di daerah. Apalagi terkait buruh ekonomi ini terkait bagaimana keterlibatan dari pihak, apalagi tadi poinnya itu adalah sampah. Nah, gimana itu ke depannya? Kalau bicara buruh ekonomi sebenarnya kan itu mindsetnya orientasinya adalah ekonomi yang berkelanjutan. Jadi bagaimana perpaduan antara pengolahan sumber daya manusianya dan potensi alam itu dipadukan sehingga itu menjadi daya tarik untuk wisatawan, ya kan, daya tarik wisatawan agar bisa berlama-lama di Maratua, kan begitu. Sisir gitu. Ya, daerah pesisir. Ya khususnya kemarin kita ngadakan di pesisir. Kita juga melakukan pemetaan ekonomi, baik itu via geografis, drone dan sebagainya, untuk melihat potensi-potensi atau ruang-ruang kosong lagi yang bisa dimanfaatin untuk pembangunan kawasan-kawasan ekonomi baru yang menjadi nilai tawar buat pelaku-pelaku investasi yang akan datang atau yang berminat, yang punya modal lah. Cuman satu hal yang saya perlu garis bawahi sebenarnya bahwa ini harus disambut baik oleh pemerintah. Kemarin juga keterwakilan pemerintah itu diwakili oleh Wakil Bupati, bahwa yang terpenting juga bahwa dukungan regulasi, ya kan. Satu contohnya bagaimana menerapkan peraturan daerah atau melahirkan sebuah peraturan daerah berupa Perda pariwisata misalnya. Atau mungkin mengkonekkan antara Perda pariwisata itu, kemudian lahirlah nanti namanya Prusda yang membidangi wisata, kan begitu. Nah itu kan yang di Brau rasanya belum sampai ke sana, belum sampai. Nah ini harapan kita itu segera disegerakan lah, sehingga ke depan ruang-ruang buat anak-anak muda untuk masuk dan melihat itu sebuah potensi itu didukung oleh regulasi yang ada. Paling tidak ada keterlibatan anak muda yang bisa ikut berkontribusi ya sebenarnya. Ya. Mungkin itu tadi yang terkait masalah bagaimana keterkaitan pemuda bahwa bisa ikut berkontribusi dalam buruh ekonomi tadi. Mungkin pertanyaan selanjutnya kan, saya sudah siapkan ini beberapa. Bagaimana buruh ekonomi itu dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi untuk daerah yang berkelanjutan, apalagi daerah pesisir. Dan perlu kita ingat juga bahwa Kalimantan Timur ini sudah masuk menjadi IKN, dan Berau itu sendiri menjadi aset wisata bagi IKN itu tersendiri. Terlepas IKN itu akan menjadi daerah tersendiri di luar Kalimantan Timur. Menurut pandangan Anda seperti apa itu? Nah, lagi-lagi itulah yang harus ditangkap sebenarnya, ya kan? Itu yang harus segera dilirik oleh pemerintah. Kan artinya lagi-lagi kita kalau melihat indikator keberhasilan bagaimana program pemerintah atau peningkatan ekonomi, kan indikatornya adalah ada grafik yang terlihat secara jelas dan dirasakan oleh masyarakat bagaimana dengan kehadiran wisata yang ada di sana, baik itu wisata laut, pantai, dan yang ada di bawah laut itu mampu memunculkan atau menjadikan ekonomi atau putaran uang yang ada di sana, sehingga itu berefek kepada masyarakat. Nah, contoh misalnya begini, di Maratua itu kita bukan bicara melihat view pantainya saja, ya kan, di atas permukaan, tapi kan yang potensi juga yang ada di bawah lautnya. Nah, sudahkah ada regulasi terkait spot-spot, ya kan, yang menjadi incaran para diving, kemudian itu dikenakan semacam, lu di situ ambil melakukan penelitian, misalnya mereka masuk riset, tapi nggak ada regulasinya, ada distribusinya dong buat daerah. Kan tidak ada yang mengikat terkait itu, sehingga spot-spot yang ada itu ya menjadi milik resort-resort saja. Oh, hanya orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu saja. Itu ya. Itu.
Nah, ini yang harus segera dirumuskan sebenarnya Pak, dari pengambil kebijakan. Nah, pengambil kebijakan tersendiri itu kita sampaikan kemana itu Pak? Ya ke bupati, ya ke DPR. Kan ini kolaborasi pengambil kebijakan kan dalam merumuskan suatu peraturan daerah kan ya mereka lah punya kewenangan itu. Saya lihat kamera, nggak kelihatan makanya. Ya, Halo. itu tadi yang disampaikan, itu pertanyaan pertama. Mungkin yang kedua, sebenarnya apa saja sih potensi ancaman terhadap blue ekonomi terhadap daerah itu sendiri yang untuk dikembangkan? Ya, contohnya Kabupaten Berau, mungkin pesisir Maratua lah kemarin ya, kegiatan itu gimana itu? Ini terkait ancaman ya? Ancaman, mungkin ya salah satunya seperti Ya kerusakan lingkungan yang pasti. Artinya begini, kalau dunia pariwisata ini tidak mampu mengangkat potensi ekonomi yang ada, maka eksploitasi sumber daya bawah laut kita itu akan dieksploitasi secara besar-besaran. Nah, itu akan berdampak pada kerusakan terumbu karang, kerusakan spot-spotnya. Itu akan sangat berpengaruh. Nah, kemudian karena bagian Maratua ini juga daya tariknya adalah di bawah laut, maka yang juga harus terpenting bahwa memang pemerintah harus mempersiapkan budget anggaran untuk bagaimana pemeliharaan atau menjaga kawasan-kawasan yang dianggap itu menjadi spot-spot unggulan yang menjadi daya tarik wisata yang harus masuk ke Berau. Kan selama ini tidak ada itu. Justru bahkan dapat anggaran-anggaran konservasi dari NGO malah. Tidak dari pemerintah daerah itu belum ya, bantuan-bantuan dari luar, dari asing, iya. Justru itu yang melakukan pemeliharaan terhadap wilayah-wilayah yang dianggap bagian dari kawasan konservasi. Dan itu berjalan baik, saya lihat berjalan baik. Ada sebagian yang NGO masih konsisten lah bermain di wilayah itu. Kemudian saya juga melihat begini sebenarnya. Kan selama ini berpikirnya di mana ruang anak muda untuk masuk, ya kan? Itu yang terpenting kan sebenarnya. Ruang apa, kemudian peluang apa yang harus ditangkap pemuda sebenarnya. Ya lagi-lagi dengan maraknya dunia teknologi sebenarnya itu salah satu peluang buat anak-anak muda. Membuat konten-konten yang harus ada di Maratua misalnya kan, konten-konten kreator yang harus buat ada spot-spot yang harus ditampilin apa sih kan, itu menguntungkan buat pembuat kontennya sekaligus juga memberikan promo gratis terhadap daerah itu sendiri kan begitu. Berarti kedepannya seharusnya teman-teman yang memang bergelut di dunia fotografi, konten kreator atau media, tidak secara tidak langsung itu berkontribusi supaya ada peningkatan terkait masalah pengembangan wisata itu. Nah, itu salah satu di luar ya. Ya, itu salah satu lah. Mungkin itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lain yang memang bergelut di dunia media, konten kreator, video, mungkin yang ayo ke Maratua kayak gitu. Ayo ke Maratua, mungkin boleh itu digaungkan ya. Boleh. Atau mungkin ayo ke Berau, ya. Kan? Paling tidak secara kontekstual bahwa Maratua itu ada di Kabupaten Berau. Karena memang begini kan. Yang selama ini yang kita lihat, kita juga sering ada tamu, ada teman diskusi bahwa kadang orang bicara Berau itu kurang tahu. Tapi ketika orang bicara Pulau Derawan, kemudian bicara Maratua, orang lebih tahu. Padahal lingkup Pulau Derawan dan Maratua itu masuk dalam sebuah wilayah namanya Kabupaten Berau ya. Kabupaten Berau. Nah, itu yang kadang mungkin buat teman-teman ke depan, saran bagi teman-teman lagi, boleh buat hashtag ayo ke Maratua, ayo ke Pulau Derawan gitu kan. Paling tidak jangan lupakan dengan kontekstual bahwa kita ada di mana. Pada prinsip daerah titik Kabupaten Berau. Mungkin ayo ke Berau, boleh kita tambahkan hashtagnya ayo ke Maratua atau ayo ke Pulau Derawan. Gitu. Mungkin itu tadi buat teman-teman juga. Mungkin kita ada tambahan selanjutnya adalah terkait bagaimana sektor perikanan itu tersendiri, karena kita berbicara tentang blue ekonominya terkait masalah kelautan, itu bisa memberikan dampak atau bisa memberikan strategi peningkatan ekonomi secara keseluruhan dilihat dari perikanannya atau kelautannya. Yang selama ini belum terlihat di sana itu adalah pembagian zonasi sebenarnya. Ya kan? Jadi memang di kawasan pariwisata itu
zonasinya harus jelas, pemetaan zonasinya harus jelas. Di mana kawasan yang boleh menangkap ikan, di mana yang tidak. Kan begitu. Nah, itu juga lagi-lagi kembali kepada pemerintah daerah, ya kan? Bagaimana pemetaan kawasan zonasi wilayah tangkap nelayan itu ditetapkan melalui peraturan daerah sehingga ada sanksi. Kan selama ini nggak ada ya. Jadi kalau dia nangkap di luar zonasi itu kemudian masuk di kawasan-kawasan yang menjadi spot wisata, itu ada sanksinya. Nah, ini selama ini nggak ada. Akhirnya nanti yang terjadi ya yang pastikan kalau ikan itu banyaknya bermain di wilayah terumbu karang. Nah, kalau alat tangkap sudah main di situ dan sebagainya, itu berpotensi untuk merusak biota laut yang ada. Ya salah satunya terumbu karang. Nah, jadi saran saya sebaiknya memang secara gamblang yang terpenting itu adalah membuat master plan wisata Berau. Ya, master plan khusus kawasan Maratua misalnya atau kawasan yang lain. Jadi masing-masing punya Derawan bagaimana master plan-nya. Nanti Sangalaki gimana atau Kakaban gimana, Maratua seperti apa. Karena ada pulau-pulau yang berpenghuni, ada juga pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Ini pasti perlokannya beda. Cara penanganannya juga beda. Nah, itu harus dirumuskan. Ya, harus dirumusin. Sebenarnya juga memang ruang-ruang diskusi di wilayah anak-anak muda itu terlupakan sebenarnya, ya kan? Sangat terlupakan. Saya kemarin berharap kalau memang ada semacam organisasi atau apa, ya buatlah event apa semacam diskusi publik terkait. Jadi kita juga bisa menangkap masukan-masukan dari anak muda. Ada satu lagi yang menjadi polemik di sana. Ini sangat merugikan daerah sebenarnya. Kenapa? Karena jadi sudah mulai ada kelihatan seperti kelihatan. Karena contoh misalnya, ternyata banyak wisata-wisata yang masuk di Pulau Maratua itu tidak lewat Kabupaten Berau. Poin utama tuh. Ya. Artinya bisa mengurangi PAD. Masuknya lewat Kota Tarakan. Nah, berarti kan ada sesuatu. Kenapa bisa itu terjadi? Apakah pelayanannya lebih bagus dari Tarakan? Atau fasilitas sarana prasarananya yang disiapkan itu lebih memadai? Atau mungkin dari sisi harga lebih murah? Atau yang lain-lain itu juga harus dikaji gitu loh. Harus dikaji. Kenapa mereka lebih senang masuknya ke Maratua itu lewat Tarakan gitu. Tidak lewat Berau. Kan seperti itu. Nah, ini juga memutus rantai ekonomi. Contoh misalnya harusnya kalau dia lewat Berau kan lewat Tanjung Redep. Ya, bicara transportasi pasti hidup, bicara perhotelan di Berau pasti hidup, bicara kuliner dan sebagainya pasti itu berefek semua. Nah, ini yang tidak terjadi jika mereka itu masuknya lewat daerah lain. Kaltara. Ya. Jadi banyak rantai-rantai ekonomi yang terputus. Untuk PAD Kaltim juga ada dapat, PAD untuk daerah itu sendiri nggak dapat. Itu dia. Artinya ada dua. Ya. Nah, itu sebenarnya bisa jadi PR buat kita semua. Tapi buat para calon kita juga sampaikan pengambil kebijakan. Bukan juga untuk kita juga bisa harus bergerak sebenarnya. Ya. Oke, itu tadi teman-teman yang bisa disampaikan dari kanda kita. Kemudian yang mau saya tanyakan adalah jauh ini bagaimana tingkat kolaborasi atau kolaboratif antara pemuda, ekonomi, habis legislasi sama eksekutif selaku pemerintah pengambil kebijakan. Sejauh ini pandangan Kanda selaku orang yang betul-betul besar dan hidup di Berau sejauh ini. Saya sampai hari ini belum melihat connecting di antara semua sektor itu. Ya. Berarti belum ada keterikatan yang berlanjut. Iya. Tidak. Karena lagi-lagi kan kita bicara mana blueprint, mana master plan ininya, sehingga kita bisa menentukan, oh ini anak muda bisanya main di sektor ini, ya kan? Yang pemodal mainnya sektor ini, dunia misalnya yang punya potensi pemodal mainnya di wilayah sini. Kalau ada master plan-nya seperti itu, ya kan enak menentukannya. Nah, kita bicara master plan, sebenarnya master plan ini siapa yang harus menentukan dan roadmap-nya ini siapa yang mengeluarkannya? Ya, yang paling bertanggung jawab di sini ya Dinas Pariwisata lah. Kan begitu. Secara instansi kan.
Dinas Pariwisata menyajikan itu untuk disampaikan kepada pengambil kebijakan. Kalau memang disetujui ya didukung oleh anggaran tadi, kan begitu. Berarti sebenarnya ngobrol begini ini kita juga harus ada Harusnya. pendamping. Ini masukan aja. Kita kan bagian daripada pengamat. Ya mudah-mudahan kawan-kawan yang menonton hari ini atau mungkin ada bagian daripada salah satu pengambil kebijakan bisa disampaikan sama kawan-kawannya kan. Ya itu tadi teman-teman bahwa terkait kolaborasi itu bisa akan terbentuk ketika dari pihak pengambil kebijakan bisa menyiapkan master plan atau roadmap sendiri supaya keterkaitan yang lain-lain yang berkaitan tentang jalur ke sana itu bisa terkoneksi. Oke, kita lanjut mungkin. Nah, bicara pariwisata, apa dampak ekonomi terkait blue ekonomi tadi dengan pariwisata laut terhadap ekosistem yang ada di daerah itu sendiri? Contohnya pesisir itu, misalnya Maratua, Bidukah, atau Pulau Derawan. Kemarin dengan itu keseimbangan antara pariwisata dan pelestarian lingkungan hidup yang ada di daerah pesisir. Nah, orientasi blue ekonomi sebenarnya itu ekonomi berkelanjutan. Ekonomi berkelanjutan bahwa bagaimana mengcombine antara potensi alam, ya kan? Alam itu yang dijaga dan berefek pada ekonomi kita. Dan tapi lagi-lagi kembali ke bagaimana sistem pengolahan, manajerial yang dibangun untuk melihat bahwa sumber daya yang kita miliki di Berau, melihat sebuah area atau kawasan-kawasan yang menjadi itu bisa digali, dieksplor untuk ini bisa seperti ini bisa seperti ini. Ya memang lagi-lagi butuh banyak waktu untuk terus mendiskusikan, terus mengarahkan kawan-kawan. Dan lagian kalau saya perhatikan kemarin di sana, saya sempat 1 minggu lah, bahwa memang ada keinginan yang kuat juga dari kawan-kawan pelaku usaha resort misalnya kan, yang ada di sana, bahwa keluhannya itu kami susah mencari tenaga kerja yang khusus untuk main di dunia pariwisata. Mereka justru banyak tarik dari luar kan, sayang gitu. Nah akhirnya kan rasa yang dimiliki antara mereka yang kerja di luar dengan orang yang memang lahir dan besar di sana itu sangat berbeda. Karena kan biasanya orang yang lahir dan besar di wilayah situ itu lebih memahami kultur wilayahnya gitu, potensi wilayahnya, sehingga dia tahu juga budaya dan sebagainya untuk mengkombinasi ruang-ruang yang bisa menimbulkan ekonomi tadi. Tapi kelihatannya itu perlu ada keterlibatan teman-teman yang memahami tentang sektor itu, karena tidak bisa dipungkiri juga kita bukan berbicara tentang knowledge ya, bukan berbicara tentang literasi mereka, tapi mungkin informasi yang tidak sampai, walaupun sebenarnya eranya sekarang era digital di mana mereka harus update, tapi kan dengan kesibukannya mungkin dia ke laut dan lain sebagainya. Nah itu seharusnya mungkin ada pemuda atau legislatif mungkin atau pengambil keputusan kebijakan instansi terkait yang bisa mendorong itu bisa lebih cepat gitu. Nah itu menurut Anda sejauh ini keterlibatan sektor itu apakah sudah sejauh mana gitu? Ya lagi-lagi kalau bicara keterlibatan semua tidak dibilang juga itu tidak jalan, ada. Cuman kan lagi-lagi pemerintah atau pengambil kebijakan ini bingung mau lakukan yang mana dulu tadi, karena tidak didukung oleh master plan tadi, roadmap yang jelas, ya kan? Contoh ini apa dulu yang mau ini fasilitas transportasinya dulu kah, ya kan? Baik itu transportasi laut kah, transportasi udara, atau budayanya yang di sana yang diperkuat, sehingga contoh Bali misalnya, kan di Bali itu orang di pantai masih pakai baju Bali, ya kan? Kita masih bisa lihat di Maratua. Kalau kita ke Maratua, ada enggak orang sana lihat yang pakai adat Maratua? Tidak ada event-event yang terkonek dengan agenda-agenda rutin Berau atau Maratua itu sendiri yang secara kontinu. Kemudian itu tertanam di mindset orang di luar sana yang sering masuk, di bulan sekian kita harus masuk Berau karena di sana ada event seperti ini. Itu tidak pernah tertanamkan begitu. Karena tadi lagi kita belum punya master plan tadi, ya kan? Kalau di dunia pariwisata itu namanya kalender wisata. Ya, itu salah satu. Kan itu juga tertuang. Nah, di
Di daerah lain kayak Lombok, Bali itu sudah menjadi industri, ya kan? Semua sistem pengolahannya sudah sistem digital. Nah, lagi-lagi tadi sempat kita bahas bagaimana sebuah wisata itu kalau memang pengambil kebijakan dan kawan-kawan pemuda ini punya mindset industrialisasi tadi, memang ada 5 hal yang tadi kita harus persiapkan sehingga itu bisa jalan. Yang pertama tadi bicara kesiapan sumber daya manusia, SDM, kan? SDM. Kemudian yang kedua itu bagaimana mempersiapkan regulasi terkait wisata itu sendiri, ya kan? Nah, regulasinya harus siap. Ya, peraturan baik itu perda atau perbub, ya kan? Atau mungkin peraturannya lebih tinggi lagi di atasnya ya, atau undang-undang, kan itu harus terkonek itu kan. Yang ketiga itu bawa teknologi. Nah, teknologi ini juga harus mendukung, ya kan? Ya bagaimana orang luar itu masuk kalau di sana internetnya biar pet misalnya kan? Karena listriknya mati lampu. Nah, ya kan begitu. Nah, jadi teknologi dan energi ini harus siap di sana gitu loh. Ya kan? Kan ada sebagian resort sudah bayarnya udah pakai manual lagi, udah pakai teknologi, pakai kris, pakai apa, itu kan teknologi, bagian daripada teknologi. Nah, itu. Yang ketiga itu bagaimana pada saat 3 hal ini sudah disiapkan, maka secara otomatis ya kan itu akan memancing pemodal untuk masuk. Ya kan? Investor, ya kan? Itu pasti, oh ini semua SDM-nya sudah ada, regulasinya sudah ada, teknologinya mendukung. Itu investor akan masuk. Kemudian pada saat 4 komponen ini sudah siap, maka secara otomatis pasarnya akan ya kan, terbuka. Jadi 5 komponennya yang tidak bisa dipisahkan. Ada yang lain yang tidak terpenuhi, maka ya udah, tidak bisa maksimal pasti jalan. Dia tetap berjalan tapi tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Nah, itu tadi teman-teman mungkin sebenarnya itu pertanyaan saya yang terakhir, tapi sebelum saya bertanya, Anda Bastian sudah lebih connect, jadi dia langsung memberikan jawaban. Kalau disingkat sih, kalau kita ulang lagi kembali bahwa terkait tentang blue ekonomi dan bagaimana peningkatan sebuah daerah dalam menjangkau blue ekonomi kepada peningkatan ekonomi ke masyarakat adalah ada 5 komponen utama. Saya ulang tadi, itu adalah yang pertama SDM, kita singkat saja. Kemudian yang kedua adalah regulasi terkait peraturan yang sudah disiapkan atau belum. Kemudian yang ketiga teknologinya, karena sekarang berbicara tentang zaman sekarang, zaman digital. Jadi teknologi itu perlu ada pengembangan lebih up to date, jadi jangan ketinggalan seperti masa lalu. Kemudian yang keempat itu ada investor, karena 3 ini berjalan, investor secara tidak langsung akan melirik. Kita tidak bisa pungkiri bahwa pengusaha itu mau menanamkan sebuah modal, dia harus dapat cuan atau feedbacknya ke dia apa secara bisnis ya, kita bicara secara bisnis profesional, artinya ketika dia mengeluarkan modal, apa yang akan dia dapatkan kembalinya ke dia. Nah, setelah ini semua jalan, selain investor jalan, pasar akan terbuka. Itu bukan hanya pasar lokal, tapi internasional pun akan terbuka masuk gitu. Nah, itu bentuk dari sebenarnya kembali kepada kesiapan daerah untuk membangun 5 komponen utama tadi. Mungkin buat teman-teman itu tadi. Saya tambahi pasar itu terbuka karena tadi di poin ketiga sudah didukung oleh teknologi tadi. Nah, kan? Maka akan tersampaikan secara global. Kan begitu tadi. Ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita juga bermain media sosial, kita bermain teknologi sekarang, kita buka di sini, hampir seluruh dunia bisa mengakses selama ada jaringan internet. Itu seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman dari Kanda Bastian, kita diskusi hari ini adalah terkait masalah blue economy itu sendiri. Mungkin walaupun itu belum signifikan kita berikan, termasuk data-datanya belum kita berikan sepenuhnya. Kita hanya bincang-bincang to the point, tanpa konsep, tanpa persiapan. Jadi kita hanya berbicara santai. Siapa tahu buat teman-teman semua, mungkin terutama pejabat dari segi pengambil kebijakan, kemudian dari sektor legislatifnya juga mau ikut nimbrung, gitu ngobrol, bisa hubungin saya. Kapan kita ngatur janjinya? Insya Allah kita standby. Mungkin beliau karena juga mungkin akan kedepannya kita akan selalu diskusi terkait apapun itu. Buat pemuda juga yang merasa lebih mungkin apa ya, tipe orang yang agak sedikit kalau suka komplain itu apa kan? Suka komplain, mungkin dia agak nyeleneh sensitif melihat daerah kok begini gitu kan. Boleh kita bisa diskusi bareng bersama di sini dengan yang lain. Saya tambah Linda, mungkin besok-besok kalau kita buat kegiatan gini ada tandem.
Oh iya, ada tandem. sebagai tektak untuk membahas Ya, itu. persoalan apa yang kita bahas pada hari Ya. ini. Mungkin kita bisa komunikasi lebih lanjut dengan teman-teman yang lain, dengan sektor mungkin legislatifnya atau eksekutifnya, atau mungkin pengusahanya atau bisnisnya. Boleh. Mau tampil boleh. Sementara kita buat ini di YouTube, mungkin besok-besok saya lihat bagaimana progresnya, akan pengembangannya. Kalau memang kita buka di Facebook, buka di Instagram, mungkin bisa juga. Saya akan sediakan untuk channelnya juga. Ya, teman-teman mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya di sini Ramdan host, bersama kanda kita Bastian Brau, mungkin diberi dengan Bastian Brau. Mereka punya profil company yang juga panjang lah dan bagus untuk teman-teman semua pemuda yang nonton channel ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kedepannya mari kita diskusi bareng untuk membuka wawasan kita bagi pemuda. Salam. Banyak ke penontonnya. Sudah close. Close dulu. Adalah nanti cari lagi tempat di mana kita bahas mungkin masalah politik, masalah dunia pertambangan.